Shalom, selamat pagi saudara-saudara, keluarga besar Philadelphia Presenter. Good morning, kembali lagi kita ketemu lagi di kebaktian kita pagi hari ini, kebaktian online lagi, nggak apa-apa saudara ya, kita percaya mau online, mau offline, Tuhan Yesus terus di dalam kontrol. Still in control dan always in control dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya puji Tuhan kalau pagi hari ini saudara boleh duduk, ada lihat ke screen, ke handphone Anda dengan keadaan yang sehat untuk mengikuti kebaktian pagi ini. Kita bersyukur banget saudara, kita bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan ya saudara. Dan seperti saudara tahu, beberapa hari ini juga Philadelphia angka COVID naik, beberapa minggu ke belakang juga kita lihat bahwa keadaan COVID-19 ini semakin banyak, orang-orang yang kena banyak, dan nggak sedikit dari teman-teman kita, mungkin saudara kita yang kita dengar, mereka juga sedang menjalani karantina karena mereka mungkin juga kena virus COVID-19 ini saudara ya. Dan pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita juga mau sedikit mungkin dari teman-teman, saudara-saudara semua dengar tentang Om Aldo simpang siur, atau ada dengar yang Om Aldo kena COVID lah, ada yang beberapa orang juga menghubungi saya, menanyakan keadaan Om Aldo gitu ya. Pagi hari ini kita mau dengar langsung, kita mau dapat update langsung dari Om Aldonya sendiri. Om Aldo ada, ini sebentar akan bicara buat kita semua, memberikan update tentang kesehatan keadaan Om Aldo. Mari kita mau simak, mau lihat, mau dengerin update dari Om Aldo. Silakan Om Aldo. Halo, apa kabar keluarga besar PPC? Saya mau kasih update untuk Anda semuanya bahwa pada tanggal 29 November kemarin, hari Minggu, sore-sore masih meeting sama leaders, masih ketawa-ketawa gitu, tahu-tahu pas minggu malamnya kondisi saya drop, terus juga kita konsultasi sama dokter, dan dokter menyatakan bahwa simptom COVID-19 ada di semua anggota rumah, termasuk ada di Vivi, di saya, dan juga di Eden. Dan saya yang paling drop hari Minggu itu, saya langsung drop banget. Dan di dalam perjalanan beberapa hari ini, Vivi sama Eden udah top banget nih. Mereka sih udah kayak nggak ada apa-apa banget. Mereka tuh Eden loncat-loncat, lari-lari, ketawa-ketawa. Vivi juga biasa, udah kerja, ngurus sana, ngurus sini gitu. Jadi yang lebih struggle-nya di sayanya. Dan saya banyak konsultasi juga sama dokter Budi yang terus kasih pengarahan-pengarahan untuk bagaimana saya menangani kesehatan saya. Tapi di atas semuanya saya bersyukur banget untuk begitu banyak orang-orang dari Philadelphia, dari kota lain, dari state lain, sampai dari Indonesia, semuanya yang memperhatikan saya lewat WhatsApp, lewat SMS, cuma sekedar kasih doa, bahkan banyak banget. Saya nggak bisa hitung orang yang nganterin makanan, obat, buah-buahan. Aduh, terima kasih banyak, nggak bisa dibalas setiap perhatian semuanya untuk saya dan untuk keluarga. Doa aja, lewat teks aja tuh udah sangat menghibur banget. Dan terus doain untuk pemulihan saya, dan tentunya saya akan memberikan update berikutnya di minggu depan dengan keadaan yang lebih sehat lagi. Again, terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Tuhan memberkati. Yes, thank you Om Aldo. Puji Tuhan, kita semua lihat Om Aldo boleh memberikan update buat kita. Kita percaya kalau segala sesuatu terjadi,
dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu semua membawa kebaikan. Semua diizinkan Tuhan untuk membawa kebaikan, untuk nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin, saudara. Dan pagi hari ini, mari saudara kita sebentar sebelum kita melanjutkan kebaktian kita mau berdoa buat Om Aldo, biar Tuhan memberikan pemulihan yang cepat dan juga sempurna. Amin, saudara. Yuk kita satukan hati kita mau berdoa buat Om Aldo khusus, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau barusan kami boleh dengar update dari Om Aldo tentang kesehatannya. Kembali kita percaya anak-anak Tuhan selalu dijaga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua seizin Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan, dan segalanya baik adanya Tuhan. Kita percaya Tuhan, kami perkatakan kesembuhan, kami berdoa kesembuhan untuk Om Aldo dan keluarga Tuhan. Kau yang berikan terus kesembuhan untuk Om Aldo dan sekeluarganya Tuhan, saudara. Dan kami percaya bahwa minggu depan kami mau mendengar kabar yang lebih baik dan lebih baik lagi dari Om Aldo. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus tolong Tuhan. Kami percaya kesembuhan telah terjadi untuk Om Aldo. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara terus doakan Om Aldo terus sehat, semakin sehat, dan bisa sama-sama dengan kita lagi dalam kebaktian-kebaktian ke depan, saudara. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau lanjutkan kebaktian kita mau memasuki praise and worship, kita mau satukan hati kita mau siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Dan pagi hari ini bersyukur sekali kalau kita boleh diizinkan untuk saudara kita, teman kita, spesial dari Kanada akan memimpin kita dalam praise and worship pagi hari ini. Dan kita persilakan Koko Thomas, saudara kita Thomas dari Kanada spesial memimpin kita praise and worship. Hari satukan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Silakan Koko Thomas. Amin. Shalom BBC, selamat pagi. Memasuki bulan Desember tahun 2020, mari kita merenungkan, mendekatkan diri. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bisa memikirkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi selama tahun 2020. Mungkin tahun 2020 bukan menjadi tahun yang terbaik, tapi Tuhan izinkan ini semua terjadi sesuai dengan rencananya. Besar mulia kasih Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan lah perbuatan Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih. Curahkan darahmu sebagai ganti dosaku.
Kau berikan harapan dalam kesesakan. Aku telah perbuatanmu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan kami Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Kau terindahkan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Dan terindah Kau Yesus, maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Oh, maha mulia, maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Engkau yang maha mulia Tuhan, Kau selamatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita bisa mengatakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau
yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ya Tuhan kami untuk bertemu ya Tuhan, meskipun dalam online ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan, untuk teknologi ya Tuhan yang Kau berikan buat kami, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu ya Tuhan yang Kau berikan ya Tuhan, nafas kehidupan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami yang sakit, kami yang sehat ya Tuhan, siapapun ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan melewatkan setiap kami ya Tuhan yang berada ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bapa, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Engkau yang memberkati setiap mulut, bibir ya Tuhan yang akan diucapkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, bisa menjadi kekuatan ya Tuhan bagi tubuh kami, tulang kami ya Tuhan, dan menyegarkan setiap hati ya Tuhan yang lemah letih lesu ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau berkati ya Tuhan setiap kami, sisa hari kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Acara gereja ini ya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami hidup ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang sendiri yang beracara ya Tuhan dalam ibadah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Koko Thomas yang berada di benua yang berbeda sama kita, tapi tetap semangat melayani Tuhan dan jadi pemimpin pujian pagi hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati Koko Thomas dan keluarga di sana, dan kita berdoa biar kita bisa ketemu lagi Koko Thomas. Terima kasih Koko Thomas, God bless, thank you. Dan saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan tema gereja PPC di bulan Desember ini, Different Christmas, Same Gift. Jadi Christmas yang berbeda, tetapi hadiahnya dari Tuhan sama. Nah, kita mau bahas, kita mau belajar dalam satu bulan ini, Different Christmas, Same Gift. Jadi apa yang berbeda dan apa yang sama, kita mau sama-sama pelajari dalam satu bulan ini. Semoga ini, saya percaya enggak semoga, tapi ini akan menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Dan pagi hari ini bukan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan dan bukan juga Om Aldo, tapi kita ada guest yang Tuhan kirim buat kita, ada berkat yang dari jauh juga. Kalau tadi dari Kanada WL-nya, kita saat ini punya satu gift dari Tuhan, yaitu satu pembicara yang Tuhan kirim dari Indonesia, saudara. Kita bersyukur dengan adanya Zoom ini, dari segala penjuru dunia boleh melayani Tuhan di gereja PPC. Amin. Pagi hari ini kita mau satukan hati, kita mau persilahkan saudara kita, teman kita, Pastor Andre Gayustar, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita persilakan Pastor Andre Gayustar untuk memimpin kita untuk belajar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih karunia yang Kau berikan buat kami semua. Kalau pagi hari ini kami boleh ada dengan sehat, dengan keadaan kami yang luar biasa ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami mau berdoa juga untuk pagi hari ini Pastor Andre Gayustar Tuhan, yang Kau kirimkan untuk memimpin kita dalam pembelajaran pagi hari ini. Biar Kau pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, Kau kuasai, Kau ambil alih, biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu semua adalah
apa yang Engkau mau sampaikan buat jemaat-Mu di Philadelphia Presenter. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini, firman-Mu pagi hari ini kami sambut biar menjadi benih yang subur yang bertumbuh di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Andre. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Happy Sunday untuk keluarga besar Philadelphia Presenter atau PPC. Pada hari ini saya diminta oleh Pastor Aldo untuk memberikan satu hal, dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini tidak hanya dapat kita terima dalam hati, tidak hanya kita terima dalam pikiran, tapi juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema kita pada hari ini di hari Minggu yang indah ini adalah Same Gift Different Christmas atau Different Christmas Same Gift, di mana kita melakukan Natal setiap tahunnya. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa ada sebuah gift, ada sebuah hadiah, ada sebuah karunia yang sama, yang mana kita harus ingat. Seringkali kita mengutamakan hal-hal gift yang lain, tetapi kita lupa akan gift yang utama yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa itu? Bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia, dan pada akhirnya Dia menebus dosa kita yang tadinya kita harusnya menjadi seorang pendosa. Tetapi karena Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, mengorbankan nyawanya untuk kita, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita terbebas dari dosa dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, pada hari ini saya akan membicarakan tentang gift itu secara lebih dalam. Saya ingin mengingatkan kembali apa arti dari kelahiran Tuhan, apa arti dari pengorbanan Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Saudara, dalam Yesaya 9 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Sekali lagi, seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus, itu nubuatan Yesaya, bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Artinya untuk semua dari kita tanpa terkecuali. Kita yang menerima Tuhan Yesus, manusia semuanya, sebenarnya mendapatkan karunia besar. Tetapi kita meremehkan semua itu. Bahkan kita mengganti Natal, mengganti perayaan Natal, mengganti makna Natal dengan hadiah, dengan Santa Claus, dengan berbagai macam perayaan-perayaan dunia. Natal berbicara bagaimana Tuhan datang untuk kita. Pada hari ini saya ingin membahas beberapa hal mengenai gift yang dari Tuhan itu, dan izinkan saya untuk kita sama-sama membuka di dalam Matius 1 ayat 1. Sebenarnya ini Matius 1 ayat 1 sampai 17, tapi saya akan membacakan beberapa saja. Nanti saudara sekalian bisa membaca kembali di rumah dan merenungkan kembali di rumah mengenai Matius 1 ini. Matius 1 ayat 1 berkata begini, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hebron, Hebron memperanakan Ram. Jadi pada saat saya membaca ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, ayat 1 dan ayat 2, kayaknya tidak ada permasalahan di situ. Tapi pada saat ayat 3, rupanya ada permasalahan di situ, yaitu bagaimana Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Ini sebuah gambaran. Pada saat saya membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai ayat 17, saya merasa bahwa mengapa penulis dari Injil Matius, yaitu Matius sendiri, itu mengungkapkan silsilah Yesus tidak dalam sebuah jalur generasi yang positif saja, tetapi jalur yang negatif juga itu diberikan. Jadi saya sedikit jengkel, kenapa sih Yesus seorang juru selamat, silsilahnya oleh Matius ditulis yang jelek-jelek juga, ditulis yang buruk-buruk juga, ada tokoh-tokoh yang buruk. Di sini saya
mencoba untuk melis dari Matius 1 ayat 1 sampai 7, ada contoh, ada Abraham dan Ishak tidak mengakui istrinya, ada Yakub penipu, ada Tamar yang tidur dengan Yehuda, lalu ada Rahab wanita Kanaan yang seorang pelacur, lalu ada Rut wanita Moab yang menurut adat dari Israel tidak boleh kawin campur. Dari Boaz tidak boleh kawin campur sebenarnya dengan Rut. Lalu ada banyak sekali raja-raja, ada Bathsheba. Dikatakan, kalau kita baca, dikatakan begini, ada Salomo lahir dari Bathsheba, istri Uria, bukan istri Daud. Jadi bagaimana Matius mengungkapkan sisi buruk dari generasi yang mana nantinya akan melahirkan Yesus, saudara. Bahkan kalau kita lihat banyak raja-raja di situ dari silsilah yang mana sebenarnya tidak mengasihi Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Tetapi pada hari ini saya akan mencoba kita semua merenungkan mengenai apa yang menjadi arti mengapa semua ini diungkapkan oleh Matius. Ada hal-hal yang di atas dapat kita taruh atau dapat kita pelajari dalam kehidupan ini. Mengapa silsilah Yesus, silsilah Mesias itu diungkapkan begitu rupa, tidak hanya yang positif tetapi juga yang negatif. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini ada 3 hal pada hari ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, silsilah Yesus berarti begini, bahwa masa lalu tidak akan menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Itu adalah gift terbesar yang didapatkan melalui Tuhan Yesus, bahwa masa lalu kita, kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus memakai begitu banyak generasi-generasi di atasnya untuk melahirkan dia, generasi yang buruk. Itu berarti apa? Bahwa masa lalumu tidak akan menghalangi engkau dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, jika Anda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Anda memiliki masa lalu yang buruk, Anda memiliki masa lalu yang begitu kelam, ingatlah, mungkin Anda memiliki background seperti Tamar dan Yehuda, memiliki background seperti Rahab, memiliki background seperti keluarga-keluarga yang lain, yang mana telah melakukan dosa mungkin yang tidak termaafkan. Kata manusia, wah, dosamu ini tidak termaafkan mungkin. Bahkan kehidupan kita di masa lalu jahat di mata Tuhan. Bagaimana seperti Daud membunuh Uria, bagaimana Bathsheba datang kepada Daud dan lain-lain. Begitu banyak dosa yang merintangi kita. Tetapi pada saat kita melihat dari silsilah Tuhan Yesus, kita bisa tahu bahwa masa lalu kita tidak menghalangi kita untuk kita nantinya dipakai oleh Tuhan. Masa lalumu pada saat engkau datang kepada Tuhan tidak akan dipandang lagi. Tuhan memandang masa depan. Walaupun kadangkala manusia tidak memandang masa depan. Gift terbesar adalah pada saat masa lalumu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai engkau. Kalau saya ingat ya, politik di Indonesia itu kan begitu rupa. Bagaimana orang politik memiliki dosa-dosa masa lalu. Dalam politiknya mungkin pernah korupsi, kolusi, atau nepotisme, sehingga beban masa lalu itu pada saat dia berkarir di politik untuk waktu ke depannya, itu menjadi beban dia, menjadi sebuah beban moral, dan dia tidak bisa berkutik pada saat dia ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Tetapi jangan salah, Tuhan Yesus tidak begitu. Masa lalumu pada saat engkau berdosa dan pada saat engkau kembali ke Tuhan tidak akan menghalangi engkau, tidak akan menjadi beban hidupmu, karena Tuhan Yesus mau memakai engkau dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus mau memakai engkau dalam kehidupanmu. Tetapi permasalahannya, manusia seringkali tidak percaya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Manusia menghakimi temannya karena temannya dulu pernah berbuat dosa, dulu pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghalangi kita. Dosa masa lalumu tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan. Seperti silsilah itu. Bagaimana orang-orang dalam silsilah itu yang begitu mungkin secara manusia berdosa, secara manusia jahat di mata Tuhan. Tapi pada saat dia mau kembali kepada Tuhan,
mau mengambil jalan Tuhan tidak menghalangi untuk mereka dipakai Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangkit saudara. Mari kita tinggalkan masa lalu kita yang begitu rupa, yang mungkin jahat di mata Tuhan, dan optimis bahwa Tuhan mau pakai kita. Hadiah terbesar Natal adalah pada saat masa lalumu, dosa masa lalumu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai engkau secara luar biasa. Jangan dengar kata manusia, karena manusia tidak pernah melihat proses. Manusia tidak mengerti prosesmu di dalam Tuhan, tetapi Tuhan tahu. Suatu saat saya pindah ke rumah baru saudara, tapi karena rumah itu lama tidak ditempati, maka rumputnya itu tinggi banget, tinggi sekali. Bisa sekitar hampir 2 meter atau setinggi badan saya. Lalu saya mencoba untuk membersihkan itu dalam sehari, tetapi rumputnya tidak bersih, tetapi rumputnya itu bisa dibilang lebih baik, lebih rapi. Lalu teman saya datang untuk membantu saya, lalu dia berkata begini, "Bro, bersihin dong rumputnya tinggi." Dia bilang begitu karena apa? Karena dia tidak tahu proses dari saya untuk membersihkan rumput yang tadinya tingginya 2 meter sampai menjadi mungkin 20 cm. Itulah manusia, dia tidak mengetahui proses. Tapi ingatlah, Tuhan mengetahui proses. Dosa masa lalumu, kesalahan masa lalumu tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan, asalkan engkau mau bertobat. Yang pertama, dosa masa lalumu tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan, seperti silsilah yang ada dalam keturunan untuk melahirkan seorang Mesias. Yang kedua, gift terbesarnya adalah kekotoran atau dosa tidak menghalangi Tuhan untuk memakai engkau. Mungkin ada di antara saudara pada hari ini masih dalam kungkungan dosa, masih dalam belenggu dosa, masih dalam perbuatan-perbuatan yang mana mendukakan hati Tuhan. Dan Anda berkata, saya udah gak layak lagi, saya gak tahu bagaimana untuk saya bangkit, bagaimana untuk saya kembali lagi ke Tuhan. Saya saat ini masih dalam dosa. Tetapi ingat, engkau akan diberikan Tuhan kesempatan untuk engkau bangkit kembali. Yang penting engkau mau, saudara. Bagaimana silsilah Tuhan Yesus berdosa, bagaimana Daud berdosa untuk membunuh Uria, tetapi ada Nabi Nathan yang datang untuk dia bisa menyadarkan Daud. Lalu Daud sadar dan dia terus dipakai Tuhan dalam kehidupannya. Saya teringat kisah Zakheus, saudara. Bagaimana Zakheus bertobat, bagaimana Tuhan meminta Zakheus untuk turun, lalu Zakheus bertobat pada saat Tuhan hadir di rumahnya. Bagaimana sebenarnya kalau saya pikir Tuhan memiliki rancangan besar untuk Zakheus sebelum Zakheus bertemu dengan Tuhan. Saya berpikir bahwa pohon yang dinaikin oleh Zakheus pada saat itu, di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan telah menanam pohon itu, dan Tuhan telah merancangkan suatu saat pohon ini akan dinaiki Zakheus, dan Zakheus akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Zakheus dan keluarganya akan bertobat. Pada hari ini saudara, jika ada di antara saudara yang mungkin dalam belenggu dosa, belenggu kesalahan, yang mana saudara sendiri secara badan, secara jiwa tidak bisa lagi melawan, tidak bisa lagi keluar, ingat, Tuhan memiliki rancangan besar dalam kehidupanmu. Seperti Tuhan menanam pohon yang akan dinaiki oleh Zakheus, yang suatu saat akan menjadi instrumen untuk Zakheus bertobat. Dosamu tidak akan dipandang Tuhan pada saat engkau mau bangkit. Gift terbesar dalam kehidupan kita saat kita menerima Tuhan adalah dosa masa lalumu tidak akan dipandang Tuhan. Dan dosamu hari ini, pada saat engkau mau bertobat, ada kesempatan untuk engkau bangkit di dalam Tuhan. Seperti pada saat
seorang perampok yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini saudara mungkin engkau berkata, saya baik-baik aja kok, saya enak-enak aja di sini. Maka saya ingin mengingatkan saudara bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hadiah terbesar adalah pada saat dosa masa lalumu tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, dosamu saat ini, pada saat engkau terbelenggu saat ini, pada saat kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, tidak menghalangi engkau untuk engkau dipakai Tuhan. Mari bangkit saudara, mari bangkit untuk bisa maju ke depan. Pada hari ini, kita harus menjadi orang Kristen juga, yang mana membantu saudara-saudara kita untuk bangkit. Bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk mengucilkan mereka. Ingat dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar daun di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi pertanyaannya, apakah kita juga melihat kasih karunia itu ada dalam diri kita, dan kita mau membantu saudara kita yang mungkin mempunyai masa lalu yang berat, yang mungkin masih saat ini ada dalam belenggu dosa. Ingat, gift terbesar dalam Christmas adalah dosa masa lalumu tidak menghalangi Tuhan untuk engkau dipakai. Dosamu saat ini tidak menghalangi Tuhan untuk membangkitkan engkau. Ada satu istilah saudara, dikatakan begini, God's love for me is bigger than my mistake. God's love for me is bigger than my mistake. Kasih Tuhan untukku lebih besar daripada kesalahan-kesalahanku. Asal kita apa? Mau bertobat. Asal kita apa? Mau kembali kepada Tuhan. Tapi sayangnya kekuatan manusia sangat terbatas, sehingga begitu dia dalam dosa, sehingga dia tidak mampu bangkit. Pada saat itu engkau datang kepada Tuhan seperti wanita datang kepada Tuhan untuk bertobat, maka Tuhan akan membangkitkan engkau. Tidak ada yang terlalu kotor di mata Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia untuk memberikan hadiah yang indah. Apa itu? Kasih Tuhan, sehingga keselamatan ada dalam tanganmu saudara, sehingga kesalahanmu tidak lebih besar daripada kasih Tuhan itu untuk kita semua. Oleh sebab itu, mari kita bangkit bersama-sama. Saudara-saudara seiman, engkau pergunakan gift itu. Engkau bantu sesamamu, engkau bantu orang-orang untuk bangkit, tidak untuk mengucilkan. Karena kadangkala di dalam kekristenan, dalam gereja Kristen, seringkali kita cepat untuk judging sehingga menjatuhkan daripada cepat untuk membangkitkan, sehingga bersama-sama kita dapat melayani Tuhan, bersama-sama kita dapat berbuah. Pada hari ini, jika Anda minder, jika ada kurang confidence dengan keadaan Anda, jika Anda mungkin mengatakan, oh ya saya punya masa lalu yang buruk, atau Anda mengatakan, wah saya memiliki dosa-dosa sampai sekarang yang tidak bisa saya lepas, kasih Tuhan ada untuk kita. Same gift, walaupun Christmas yang berbeda. Ini adalah Christmas, adalah waktu di mana Anda mempergunakan gift terbesar itu untuk bangkit. 2020, Natal 2020 adalah waktu di mana kita menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita sadar gift dari Tuhan. Dosa masa lalumu tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan, dan dosamu hari ini tidak menghalangi engkau untuk dipakai Tuhan untuk engkau bangkit. Yang ketiga saudara, yang terakhir adalah pada saat kita melihat silsilah dari Tuhan Yesus itu, maka kita akan melihat begitu banyak kesempatan kedua yang Tuhan Yesus berikan, yang Allah berikan, sehingga mereka bisa bangkit. Bagaimana Rahab bisa dipakai Tuhan, bagaimana seorang Rut bisa dipakai Tuhan, bagaimana Daud bisa dipakai Tuhan saudara. Nanti saya berdoa, saya mohon saudara baca semua di rumah, bagaimana betapa bobroknya sebenarnya generasi-generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang Mesias. Tetapi yang ketiga saudara, gift terbesar adalah selalu ada harapan dalam Tuhan, selalu ada kesempatan kedua, selalu ada second chance di dalam Tuhan. Amin saudara. Selalu ada kesempatan kedua dalam Tuhan.
Pada saat engkau melewatkan kesempatan karena kesalahanmu, engkau datang kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan berikan aku kesempatan kembali, berikan aku kesempatan kedua itu, maka Tuhan akan memberikannya. Engkau harus memiliki hikmat untuk mendapatkan kesempatan kedua itu. Saya teringat kisah Gehazi, murid dari Elisa, saudara. Bagaimana Gehazi, dia kalau kita baca-baca di 2 Raja-Raja, dia kena kusta putih karena dia mengambil harta yang mana Elisa tidak mau ambil dari Naaman. Lalu singkat cerita Gehazi diusir. Lalu saya pikir tamatlah sudah karir atau tamatlah sudah nama Gehazi. Tetapi pada saat kita baca di 2 Raja-Raja 8, di mana Gehazi bangkit kembali menjadi seorang penasehat raja. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua, asal kita mau mempergunakan, asal kita mau kembali. Saudara, dalam Lukas 15 ayat 1-32 itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua, bagaimana Tuhan selalu mencari kita. Tuhan begitu mengasihi kita, mungkin kita tidak tahu, tetapi Tuhan terus mencari kita. Dalam Lukas 15 ayat 1-32 itu menceritakan mengenai perumpamaan-perumpamaan. Yang pertama dirham yang hilang, yang kedua domba yang hilang, yang ketiga mengenai anak yang hilang, saudara. Oke, dirham yang hilang berbicara mengenai seseorang yang mana dia tidak tahu dia hilang dan dia tidak tahu cara dia kembali. Sekali lagi, dirham yang hilang berbicara mengenai dia tidak tahu dia terhilang, dia tidak tahu cara kembali. Tetapi sama Tuhan dicari, dengan seksama dicari. Dirham yang hilang. Yang kedua adalah domba yang hilang. Domba itu tahu dia terhilang, tapi dia tidak tahu cara kembali. Tetapi apa? Begitu Tuhan Yesus mendapatkan, begitu Tuhan itu mendapatkan, maka digondong domba itu, lalu dibikinkan pesta, dibikinkan party. Dan yang ketiga, kebanyakan dari kita, saudara, kita itu seperti anak yang hilang. Tahu kita terhilang dan tahu cara kembali, tetapi kita tidak mau kembali. Tetapi ingat, ada Bapa yang menanti kita, yang mana ingin memberikan kesempatan kedua untuk kita semua. Bapa yang menantikan untuk kita kembali. Maka ada jalan untuk kembali. Anak yang hilang tahu dia terhilang, tahu cara balik, tetapi awal-awal dia tidak mau untuk kembali. Tapi ambil langkah seperti anak yang hilang, karena Bapa menunggu kita. Gift terbesar adalah engkau diberikan kesempatan kedua karena Bapa, karena Yesus menunggu kita, saudara. Pada hari ini mari kita pergunakan itu. Dan ketiga perumpamaan itu diakhiri dengan sukacita dan pesta. Karena apa? Karena yang hilang sudah kembali. Second chance selalu ada untuk kita. Tuhan menunggu kita datang. Walau kita mungkin terlalu takut kepada Tuhan yang besar, yang mulia itu. Dia sedang mencari dengan seksama, menunggu dengan setia untuk kita semua digendong dan diberikan jubahnya. Different Christmas, same gift. Dan pada hari ini kita mengingatkan gift itu. Melalui keturunan Tuhan Yesus kita melihat bahwa gift itu telah diberikan. Bagaimana masa lalu kita tidak akan menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Kekotoran dan dosa kita saat ini tidak menghalangi Tuhan mau memakai engkau. Karena siapapun bisa dipakai Tuhan asal kita mau kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu ada harapan dalam Tuhan. Second chance. Bapa menunggu kita, saudara. Terakhir, saudara, apapun dan siapapun Anda dapat dipakai Tuhan untuk menjadi selang berkat, selang
memberitakan mengenai kelahiran Tuhan dalam diri kita, dalam diri orang banyak. Seperti tokoh-tokoh yang mana mungkin berbuat dosa, tokoh-tokoh mungkin yang jatuh. Tuhan mampu membuat kita menjadi selang pemberitaan mengenai kelahiran Tuhan Yesus, mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Pada hari ini saudara, saya berdoa firman Tuhan untuk kita pada hari ini menguatkan kita semua bahwa gift terbesar bukan berbicara mengenai perayaan Natal, artis, baju baru, lagu Christmas, tapi gift terbesar itu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lahir ke dunia untuk kita, sehingga dosa masa lalu kita tidak menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, dosa kita saat ini tidak menghalangi Tuhan untuk memakai kita, untuk kita bangkit. Dan yang ketiga adalah selalu ada harapan, selalu ada second chance dalam Tuhan. Karena apa? Karena Bapa menunggu kita. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I have within me, I give you praise. Lord, we all adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All with all adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Kami berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu
Terima kasih Pastor Andre, terima kasih buat firman Tuhannya luar biasa. Terus kita berdoa bersama biar Pastor Andre dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk firman Tuhannya pagi hari ini, dan kita berdoa one day Pastor Andre akan bersama-sama dengan kita di gereja BBC secara live. Amin, saudara. Puji Tuhan ya saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya juga ada mungkin sedikit pengumuman sebelum kita tutup kebaktian pagi hari ini. Pengumumannya sepertinya hanya nanti kita akan update lagi keadaan Philadelphia, bagaimana kalau ada perubahan-perubahan yang bisa membawa kita perubahan dalam berkebaktian, kita pasti akan update. Dan untuk sekarang kebaktian kita selanjutnya sampai bulan Desember akan tetap dalam Zoom, dalam online ya saudara. Biar terus kita mau online, mau offline, kita tetap percaya bahwa Tuhan in control ya. Krisis itu, Christ is in control gitu saudara ya. Jadi bukan keadaan yang mengontrol kita, tapi Christ yang mengontrol kita. Amin saudara. Ya, pagi hari ini kita sebelum kita tutup kebaktian kita mau satukan hati kita mau bawa persembahan perpuluhan kita mau siapkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan lewat perpuluhan persembahan kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan perpuluhan ini, dan kita juga akan tutup kebaktian pagi hari ini. Amin saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup kebaktian kita, amin. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Enak gak enak Tuhan, apapun itu, sehat ataupun sakit, kami percaya semuanya Tuhan kontrol. Tuhan pegang kontrol dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, Engkau terus lindungi, berkati, yang sakit Kau sembuhkan, yang sehat Engkau jaga Tuhan. Kau jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami percayakan Engkau terus taking control di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkemah di sekeliling anak-anak Tuhan, melindungi, memberkati, menjauhkan dari sakit penyakit. Dan kami pagi hari ini bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk membawa persembahan perpuluhan kami Tuhan. Kami serahkan persembahan perpuluhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkati lumbung-lumbung kami Tuhan, Kau yang melindungi kami, Kau berkati, Kau yang berkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, biar kami menjadi berkat Tuhan, biar persembahan perpuluhan kami ini boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami lewat gereja Philadelphia Presenter ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita saudara, kita mau tutup kebaktian pagi hari ini dengan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dimanapun engkau berada saat ini, di rumah, di tempat manapun Anda berada. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita semua damai sejahtera. Dan engkau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi jawaban bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, berkat Tuhanlah yang menjadikan berhasil, dan bersama Tuhan kita percaya bahwa kita sanggup melakukan segala perkara. Biar nama Tuhan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, amin, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sampai kita ketemu lagi, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati, amin.